semuanya. Halo guys. Gimana minggu ini? Lucuan apa aja teman-teman? Halo. Oke, so hari ini kita mau wrap up ya teman-teman, market minggu ini kayak gimana. Jadi kita hari ini mau bahas itu dan kira-kira nanti minggu depan kayak gimana dan apa yang harus dilakuin. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Minggu depan prediksinya gimana nih? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman. Kira-kira kayak gimana minggu depan. Oke, saya mau langsung bahas tentang sentimennya dulu ya teman-teman. Sentimen yang kira-kira minggu ini mewarnai market Indonesia, karena kita tahu bahwa IHSG sekarang kondisinya emang udah ada di area resisten kayak gitu ya. Untuk sentimennya sendiri, untuk minggu ini di awal minggu kemarin ada rilis tentang sebentar, saya coba cek. Ada rilis tentang retail sales ya teman-teman. Minggu lalu ada retail sales di awal minggu. Kemudian hari ini ada neraca dagang kayak gitu. Oke, wait, tunggu sebentar ya. Nah, kalau dari global sendiri, kita mau lihat Dow Jones-nya seperti apa. Untuk Dow Jones sendiri, ada peningkatan ya teman-teman. Jadi Dow Jones hari ini atau tepatnya tadi pagi dia rebound. Nah, untuk sentimennya sendiri ada rilis data jobless claim ya teman-teman. Ada rilis data jobless claim di tanggal 9 Oktober menunjukkan bahwa ada penurunan selama 3 minggu berturut-turut jobless claim-nya. Seperti itu berada di level 293K dan ini merupakan level terendah. Level terendahnya selama 11 bulan terakhir. Seperti itu. Kemudian juga minggu ini masih diwarnai oleh krisis energi di mana sekarang bahkan bukan hanya China aja, tetapi juga merambah ke US, India juga udah, kemudian untuk sentimen terbarunya sendiri, ini Rusia itu siap mensuplai gas alam ke Eropa ya, jadi ini memang yang bikin, kalau teman-teman cek harga coal-nya, harga coal-nya memang agak sedikit turun. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya karena memang akan ada suplai gas seperti itu ke Eropa dari Rusia. Nah, sebenarnya apakah ini akan berpengaruh cukup buruk atau akan berpengaruh negatif untuk coal-nya? Untuk sementara ini masih belum, teman-teman. Kalaupun memang koreksi karena ada suplai gas ini untuk jangka pendek aja seperti itu. Jadi untuk kira-kira sampai akhir tahun bahkan awal tahun ke depan kok masih cukup menarik karena kalau diingat lagi bahwa bukan hanya Eropa aja yang mengalami yang butuh gas, tapi juga di China, India juga mengalami krisis energi, kemudian juga di US juga sekarang mulai krisis energi. So, memang masih cukup banyak peluang untuk coal itu masih harganya bergerak atraktif seperti itu ya. Masih diperkirakan untuk akhir tahun masih berada di atas sekitar 240-an untuk harganya. Oke, itu untuk sentimen call-nya. Kemudian kalau untuk
Yang lainnya seperti CPO, untuk CPO ini saham-sahamnya emang belum sereli seperti coal ya teman-teman. Kalau kita lihat coal seperti Agro, kemudian kalau kita lihat Indi, ITMG, kemarin kan naiknya udah cukup signifikan. Nah sekarang untuk CPO sendiri dia belum cukup aktif atau belum cukup rally untuk pergerakan sahamnya, tapi memang udah memasuki masa uptrend seperti itu. Nah, untuk saham-saham CPO masih cukup oke untuk teman-teman bisa watch. Itu untuk CPO. Oke, so itu untuk sentimen juga untuk minggu ini. Oh, dan juga hari ini ada rilis ini ya, DJP ya teman-teman. Dan untuk angka DJP-nya memang dia agak turun sedikit. Saya coba cek, buka dulu di trading economic ya. Oke, wait. Untuk trade balance-nya sendiri emang kita agak turun. Kalau yang kemarin itu ada di angka 4748. Kemudian untuk yang hari ini rilis itu ada di 4370. Kenapa turun? Ini turunnya koreksinya memang cukup wajar teman-teman, mengingat kalau yang kemarin itu dia udah all time high, jadi kalau ada koreksi sedikit itu normal, dan juga masih trennya masih cukup baik, jadi trennya masih dalam tren surplus, jadi masih cukup oke untuk perekonomian di Indo, kayak gitu. Itu untuk trade balance, itu update sentimen terbaru untuk Indo ya teman-teman. So, sekarang saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kira-kira teman-teman ada tanya apa nih, saham apa yang menarik buat teman-teman, atau teman-teman mau kita bahas saham apa? Saham Big Bank kah, atau saham apa yang menarik? Oke, kita mau bahas IHSG dulu ya. Kira-kira IHSG-nya gimana view-nya? Oke, composite. Bentar, saya buka chart-nya dulu. Nah, untuk IHSG, kalau teman-teman perhatikan, memang IHSG itu untuk 2021 memang all time high. 2021 memang all time high. Tetapi, kalau dibandingkan dengan tahun 2018 dan juga untuk tahun 2019 memang belum all time high, terutama di 2018 ya. Untuk 2018 masih ada resisten, itu di area sekitar 6694, dan saat ini emang IHSG kondisinya udah mendekati dengan area resisten tersebut. So, teman-teman bisa hati-hati dulu, teman-teman silakan bisa hati-hati dulu, terutama untuk saham-saham yang kemarin udah rally gila-gilaan seperti perbankan. Seperti perbankan juga yang kemarin udah naik cukup signifikan, ini teman-teman bisa tunggu retrace-nya terlebih dahulu, better. Kayak gitu. Jadi sekarang IHSG untuk area supportnya kira-kira ada di area 6470-an. Untuk lebih detailnya lagi, strateginya lebih detailnya lagi, kita akan bahas besok Senin di morning briefing, kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk IHSG sendiri. Kalau mau beli, harus beli saham-saham yang kayak gimana nih? Kalau mau beli, ya better saham-saham yang emang belum naik cukup signifikan ya teman-teman. Kalau untuk perbankan, yang terutama perbankan konvensional dan big caps, better untuk tunggu retrace-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk ekonomi, seperti tadi yang aku bilang, seperti perbankan, kita mau cek untuk contohnya aja ya, BBCA ya. Untuk BBCA kan kemarin habis stock split nih. Habis stock split, kemudian memang ada beberapa gap, dan wajar kalaupun besok minggu depan kira-kira perbankan atau old economy yang mewakili old economy itu akan sedikit retrace terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman yang view-nya trading bisa diperhatikan untuk profit taking terlebih dahulu. Kalau untuk investing, just hold aja, nggak masalah. Itu untuk old economy. Halo Kak Kuang. Halo Kak Bayu. Halo Surya. WSBP, oke. So, kita cek untuk WSBP untuk Kak Kuang.
Untuk WSBP sendiri, ini patternnya cukup menarik ya teman-teman. Jadi memang ada pola akumulasi dan sekarang udah mulai memasuki stage 2 dan teman-teman bisa mulai hati-hati kalau view-nya jangka pendek, udah mendekati dengan area resisten, so silakan bisa diperhatikan ya. Untuk area resistennya ada di area 189. Kalau teman-teman yang punya kemarin-kemarin di harga ke atas, silahkan kalau mau ditunggu monggo, tetapi kalau memang nggak sabar bisa kurangi muatan terlebih dahulu. Itu. Kemudian untuk Kak Surya buka bisa ke 10.000, waduh, kok ya tinggi banget ya. Untuk konstruksi dan juga properti, oke. So saya akan lihat dulu ya untuk chartnya properti dan juga konstruksi. Untuk properti dan konstruksi ini masih menarik teman-teman, masih menarik. Tapi kalau nanti ada retrace sedikit itu juga koreksi yang normal ya, koreksi yang normal. So teman-teman bisa di watch di area support-supportnya kalau yang kemarin-kemarin ketinggalan dan view-nya untuk jangka pendek aja. Kalau memang untuk jangka menengah memang sekarang udah bukan best price-nya. Untuk teman-teman entry di area sekarang seperti itu. Untuk salah satu aja ya saya bahas ya untuk propertinya karena kalau saya bahas semuanya juga rasanya gimana gitu. Oke. Untuk BSDE mewakili dari propertinya, untuk BSDE mewakili dari properti, teman-teman saat ini bisa perhatikan untuk area resistennya untuk jangka pendek itu ada di area 1150. So, teman-teman yang punya view jangka pendek silahkan diperhatikan area itu ya untuk profit taking. Itu untuk properti. Kemudian konstruksinya saya bahas satu aja. Kita coba cek untuk ADI ya. Untuk ADI jangka pendeknya juga udah ada di area resisten ya teman-teman. So silahkan kalau punya view jangka pendek bisa pertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu di ADI. Oke. Itu untuk ADI. Kemudian BCA, BBNI, hold ATP untuk 15% coach. Oke. Untuk saham-saham perbankan memang akan ada retrace ya teman-teman, mungkin jangka pendeknya, dan itu retrace-nya cukup normal karena kalau kita lihat BNI kemarin juga ngegas banget dan belum ada retrace-nya, so itu juga cukup wajar kalau nanti ada retrace. Kalau teman-teman view-nya jangka pendek, silakan bisa pertimbangkan profit taking. Kalau view-nya jangka menengah ataupun jangka panjang dan siap dengan fluktuasi, teman-teman masih bisa hold terlebih dahulu. Itu untuk perbankan besar. Kemudian untuk LPKR, kita cek untuk LPKR. Untuk LPKR, iya, jangka pendeknya memang dia agak sideways, teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang tren trennya masih cukup uptrend ya. Untuk jangka pendek emang agak sideways. Bentar saya coba cek. Dan M3 juga nggak punya ya untuk LPKR-nya teman-teman. Kita lebih fokus ke properti-properti yang emang pergerakannya cukup oke karena LPKR-nya juga cukup volatile. Jadi kita kalau entry pun untuk jangka pendek aja atau untuk scalping kayak gitu. Itu untuk LPKR. Kemudian untuk agro. Untuk agro ini sebenarnya juga cukup menarik, tapi saat ini sedang uji resisten teman-teman, jadi silakan perhatikan untuk agronya, kalau mampu breakout dari area ini atau breakout dari area 2010, ada potensi untuk teman-teman bisa entry jangka pendek, dan kita juga akan watch nanti di M-Trade untuk saham-saham seperti Agro dan juga Arto. Kalau hari ini tadi M-Trade masuknya di
Arto ya. Bentar saya cek untuk harga fee-nya dulu. Untuk Mtrade tadi kita beli Arto, yep. Pas di area supportnya dan juga saat ini udah menguat, so kita jangka pendek siap-siap untuk profit taking di Arto. Unilever masih bisa beli atau enggak buat Kak Vina? Bentar saya cek ya. Unilever. Oke, untuk Unilever saat ini emang sedang retrace. Saat ini dia sedang retrace. So, teman-teman bisa tunggu dulu. Mungkin retrace-nya 1, 2, 3 hari. Baru nanti kalau ada penguatan atau aktif, teman-teman bisa mulai entry untuk view jangka pendek. Untuk area resistennya, perkiraan ada di area 5675, bertepatan dengan MA 200. Kayak gitu. Itu untuk Unilever. Kemudian BBCA, oke, sekali lagi dibahas untuk BBCA, karena emang akhir-akhir ini teman-teman banyak banget yang tanya BCA, BNI, Mandiri, BRI, apakah masih boleh entry? Sekali lagi, kami ulangi untuk saham-saham big caps, terutama untuk perbankan yang kemarin belum ada retrace sama sekali, ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan bisa perhatikan area-area support terdekat untuk teman-teman bisa pertimbangan untuk entry seperti itu ya. Oke, saya kasih bocoran untuk BCA, supportnya ada di area sekitar 7325, jadi teman-teman silakan bisa watch di area itu. Di area itu juga ada gap yang berpotensi untuk ditutup dulu. Itu untuk BCA-nya. Untuk KDC tadi, Arto Agro udah dibahas ya. Agro udah. Kemudian untuk ASI. Oke, untuk ASI. Untuk ASI ini menarik. Dia udah breakout dari inverse head and shoulders-nya, dan juga memang saat ini dia udah capai target sih. Kalau kita pakai inverse head and shoulder, udah capai target. Nah, untuk saat ini dia akan retrace dulu, dan cukup wajar retrace-nya, karena kemarin kalau teman-teman lihat di chart-nya, memang di 13 Oktober itu dia menguat cukup signifikan, so wajar kalau hari ini atau beberapa hari ke depan ada retrace. Jadi teman-teman silakan bisa tunggu, nanti kalau selesai retrace mulai aktif teman-teman bisa entry untuk ASI-nya. Nah, kalau teman-teman bingung nggak chartnya kayak lihatnya di mana, di Mtrade kita juga ada chartnya, so teman-teman silakan bisa download Mtrade-nya, dan kalau tertarik untuk join VIP silahkan langsung nanti WhatsApp tim kami seperti itu ya, atau teman-teman bisa klik link di bio untuk join VIP Mtrade. Kemudian era, oke. Era. Bentar, saya coba cek dulu untuk era. Untuk era sendiri ini juga cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Untuk area resisten terdekat jangka pendeknya itu ada di area sekitar 630-an untuk area resistennya. Kayak gitu. Jadi ya ada potensi untuk nanti kita watch di area 630. Karena Mtrade udah punya, jadi kita akan watch area 630 untuk kita profit taking dulu. ASA. Nah, ASA ini juga menarik ya. ASA ini juga menarik. Kalau kita tarik pakai trendline percepatan tren, dia memang saat ini breakdown dari trendline-nya, dari percepatan tren, dan juga breakdown dari support MA20-nya, ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu, untuk ASA, ada potensi untuk retrace dulu, so teman-teman tinggal ditunggu nanti ASA-nya kalau mulai aktif, biasanya dia akan mendekati area MA50 dulu, baru nanti mulai aktif, baru nanti mulai kenceng naiknya, silakan teman-teman bisa watch di area MA50-nya. Itu untuk ASA. Kemudian untuk Kak Fitri MLPL ya kali maksudnya ya. MLPL, oke.
Kita bahas MLPL. Untuk MLPL sendiri, dia masih cukup slowing down ya teman-teman, geraknya masih cukup di downtrendnya. Kalau jangka pendeknya, saat ini emang dia sedang menguji support sideways-nya, dia sedang menguji support sideways. Kalau breakdown nanti ada potensi untuk ke area sekitar 330, itu untuk MLPL. Teman-teman yang kemarin punya harus gimana kira-kira? Kalau punya harga atas, kalau CL sekarang juga cukup nanggung. Kalau teman-teman nggak siap ke bawah koreksi sampai ke area MA 200-nya, teman-teman bisa kurangi muatan dulu, ataupun teman-teman juga bisa tunggu nanti sampai di area support, kemudian ada pantulan, teman-teman bisa mulai cicil untuk kurangi muatan kalau teman-teman punya di harga atas. Untuk sekarang masih belum cukup oke kalau teman-teman entry sekarang ya, jadi wait and see dulu untuk MLPL. Kemudian tadi era udah dibahas ya, Kak Riana. BPCA tadi juga udah dibahas. Asa kenapa tadi entry jual ya? Karena memang dia udah breakdown dari area supportnya MA20 ya. Jadi kita amankan profit dulu. Untuk Kak Feni, BBRI coach pengen punya tapi udah ketinggian. Kalau masuk sekarang, oke, kita bahas ya untuk BBRI. Kalau entry sekarang gimana? Ya, BBRI sudah cukup tinggi teman-teman. Kalau teman-teman mau entry sekarang, saya kasih area supportnya ya, yang teman-teman bisa watch. Untuk area supportnya ada di area sekitar 4.100-an, teman-teman bisa watch di area itu kalau teman-teman mau entry untuk BBRI-nya. Kayak gitu. Kemudian untuk saham-saham perbankan kecil ya, terutama perbankan yang berbau teknologi, kita akan bahas dulu. Untuk baca, teman-teman, untuk Kak Rina Sarah ya, untuk Kak Rina Sarah, untuk baca sendiri saat ini, jadi kemarin-kemarin dia udah breakdown dari masa sideways-nya, Tandanya apa kalau udah breakdown dari masa sideways? Berarti mulai memasuki masa-masa downtrend. Nah, teman-teman bisa di-watch saham-sahamnya kalau memang dia sideways, panjang, dan akhirnya breakdown dari area support sideways-nya, better untuk teman-teman bisa kurangi muatan dulu, atau teman-teman bisa batasi resiko terlebih dahulu, supaya nggak ke bawah koreksi lebih dalam kayak gitu ya. Jadi penting juga untuk teman-teman menerapkan stop loss. Jadi jangan malas-malas atau jangan takut-takut untuk stop loss. Jangan mengharapkan saham itu akan naik kalau memang dia breakdown dari support. Better untuk teman-teman bisa batasi dulu resikonya, batasi dulu kerugiannya. Kalaupun nanti besoknya ternyata dia balik naik dan ada potensi untuk entry, ya udah teman-teman tinggal buyback aja. Seperti itu ya. Jadi cara mainnya seperti itu. Jangan takut untuk stop loss. Untuk baca masih cukup downtrend ya. Untuk baca masih cukup downtrend. Kemudian untuk BAPP. Untuk BAPP ini juga breakdown dari area supportnya, teman-teman. Breakdown dari area support, ada potensi untuk ke area sekitar MA 200-nya. Ada potensi untuk menguji area MA 200-nya. Ya, teman-teman yang punya ataupun yang belum punya, better untuk wait and see terlebih dahulu, jangan entry sekarang. Itu untuk BAPP. Untuk Kak Niko, saham-saham yang udah pada naik, apakah sudah perlu di take profit? Jadi untuk take profit ini juga teman-teman tergantung dari view-nya teman-teman. Kalau view-nya jangka pendek, dia udah deket resisten, better untuk teman-teman bisa profit taking terlebih dahulu. Akan lebih oke lagi kalau teman-teman profit taking ketika saham itu udah menyentuh area resisten, kemudian ada pelemahan, mulai melengkung, mulai candle-nya ada turun merah, teman-teman bisa profit taking. Kalau untuk view-nya jangka menengah, saat ini kalau memang masih mampu bertahan di area uptrend-nya atau masih mampu bertahan di tren naiknya, teman-teman masih bisa hold. Tapi tetap harus siap dengan fluktuasinya. Nah, kalau baru breakdown dari MA50 atau breakdown dari
area uptrend, teman-teman bisa untuk amankan posisi atau amankan cuan yang udah ada terlebih dahulu. Itu untuk jangka menengah. Kemudian untuk jangka panjang tantangannya adalah untuk teman-teman yang untuk jangka panjang adalah harus siap dengan fluktuasi. Harus siap dengan fluktuasi. Jadi kalau seperti BBCA, BRI, BNI yang akan ada koreksi normal, teman-teman juga harus siap. Dan kalau memang punya jangka panjang dan teman-teman kebetulan punya di harga bawah, masih bisa di hold terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Kemudian untuk sektor apa yang belum naik? Yang belum naik itu sebenarnya kalau dari komoditas itu metals ya teman-teman. Jadi metals ini belum naik cukup signifikan. Kalau kita lihat kayak Antam, Inco, ini hari ini baru mulai aktif, dan kalau Antam memang dia masih berada di masa sideways-nya, tetapi kalau monthly itu cakep banget pattern-nya, ada pattern penan di sana di monthly. So, untuk metals emang belum jalan, jadi kalau teman-teman pengen entry, silakan bisa di-watch di area support dari Antam, Stins, Inco, kayak gitu. WSKT, oke, WSKT. Untuk WSKT sendiri saat ini dia sedang membentuk base ya, sedang membentuk base karena kemarin habis breakout. Jadi area sekarang itu ada area breakoutan dari resisten, so wajar kalau dia akan membentuk base terlebih dahulu. Masih ada potensi untuk menguat selama nggak breakdown dari area sekitar 975. Itu untuk WSKT. Kemudian untuk Wika, untuk Wika saat ini juga, saya coba cek untuk Wika, dia udah mampu breakout dari resisten MA 200-nya ya, udah mampu breakout dari resisten MA 200. Silakan teman-teman kalau punya jangka pendek bisa dilihat untuk area resisten terdekat untuk profit taking terlebih dahulu. Dan juga kalau kita lihat volumenya Wika ini dia udah mulai divergen sedikit, udah mulai divergen ya, sampai hari ini dia divergen. So cukup wajar kalau nanti memang dia ada retrace terlebih dahulu. Kemudian untuk bank digital, untuk bank digital sendiri, kalau yang aktif memang baru si Arto. Memang baru si Arto, dan kemungkinan juga mungkin akan ada sedikit perpindahan, mungkin akan ada sedikit perpindahan karena yang saham-saham perbankan besar seperti BCA BNI kan mulai koreksi, jadi mungkin akan ada dana masuk untuk masuk ke saham-saham seperti Arto, Agro, dan yang lainnya. Kayak gitu. Oke, atau rebound, ya, atau rebound, dan kita kebetulan udah punya juga MTrade. Kemudian untuk MNCN. Untuk MNCN, bentar saya coba cek, kita ada di harga berapa ya. Oke, untuk MNCN kemarin kita udah profit taking, kalau saya nggak salah teman-teman, ya, kita profit taking sekitar 4%-an untuk MNCN-nya, untuk jangka pendek. Nah, sekarang dia sedang mendekati area resistennya, teman-teman, udah dekat dengan area resisten. So, teman-teman bisa pertimbangkan untuk profit taking kalau teman-teman punya di jangka pendeknya. Untuk area supportnya sekitar di area 885 untuk MNCN. BBTN please. Oke, BBTN. Untuk BBTN kalau teman-teman punya,
Untuk BPTN, kalau teman-teman punya, saat ini juga udah deket dengan area resisten teman-teman. Untuk BPTN-nya, kalau view-nya jangka pendek, teman-teman bisa untuk pertimbangkan profit taking terlebih dahulu ya. Kalau untuk jangka menengah, masih ada cukup upside untuk teman-teman bisa hold. Oke, kemudian saya akan bahas satu saham lagi ya teman-teman. Saya akan bahas satu saham lagi untuk semen. Oke, saya mau bahas MGR. Oke, untuk SMGR, untuk semen-semen ya, untuk semen-semen, memang kemarin kalau di tanggal 13 dan juga di tanggal 14 itu ada sedikit cap up teman-teman di SMGR. Nah, untuk area supportnya ada di area sekitar cap itu, jadi kalau memang nanti SMGR retrace ke area itu masih cukup normal, dan kalau teman-teman mau entry yang belum punya SMGR bisa perhatikan di area sekitar cap up itu. Oke, udah azan teman-teman ternyata. Oke, jadi teman-teman yang belum bergabung dengan Mtrade mau coba-coba dulu, silakan teman-teman bisa scan barcode-nya di pojok kanan ini. Itu adalah untuk download aplikasi. Jadi aplikasi Mtrade itu juga ada yang free ya teman-teman. Di sana ada banyak insight juga, ada banyak update. Tetapi memang untuk stock pick kita nggak berikan untuk teman-teman yang free kayak gitu. Jadi teman-teman silakan bisa download dulu untuk Mtrade-nya. Kemudian juga untuk besok hari Sabtu untuk teman-teman yang VIP kita ada seminar yang cukup menarik. Kita akan bahas tapering juga, kita akan bahas window tracing, dan juga kita akan bahas kira-kira ekspektasi di kuartal keuangan, laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan akan seperti apa. Jadi ini cukup menarik, ini juga akan yang cukup mempengaruhi pergerakan saham-saham di kuartal 3 ini. Jadi silakan teman-teman besok Sabtu jangan lupa join, dan juga untuk Minggu kita akan ada crypto class jam 4, silakan teman-teman bisa join juga. Teman-teman yang belum VIP silakan bisa download dulu, silakan bisa lihat-lihat, akan ada banyak cukup insight untuk teman-teman bisa baca-baca di sana. Oke. Kayak gitu ya teman-teman. So, saya akan akhiri untuk live pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Jumat minggu depan. Jangan lupa untuk join juga live-nya Jumat minggu depan ya. Oke, so saya Coach Gracia, salam profit.